Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Nah, hari ini kita bertemu di dalam pertemuan yang ke-6, di mana pertemuan yang ke-6 ini yang akan kita bahas adalah mengenai analisa perancangan input dan juga output gitu ya. Jadi di sini kita akan merancang bagaimanakah input dan juga output yang nantinya akan dihasilkan oleh sistem yang kita bangun gitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama yaitu tentang perancangan output. Nah, di sini kita akan merancang output yang nantinya akan dihasilkan itu seperti apa yang kita kehendaki gitu ya. Tujuannya apa dan sebagainya. Nah, di sini tentu kita akan merancang yang sebaik mungkin ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian coba kita lihat terlebih dahulu apakah output itu sendiri ya. Jadi output ini dikatakan merupakan informasi yang dikirimkan kepada para pengguna melalui sistem informasi yang bisa berupa hard copy maupun soft copy gitu ya, baik itu melalui internet, extranet ataupun World Wide Web. Nah, itu yang disebut dengan output. Jadi output ini adalah hasil dari sistem gitu ya, adalah keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Nah, berupa sebuah informasi gitu ya. Nah, kemudian kenapa gitu ya kita harus merancang output? Nah, ini dia. Jadi yang pertama, merancang output untuk tujuan tertentu. Nah, tentu kita di sini yang pertama harus kita lakukan adalah menetapkan tujuannya. Nah, setelah tujuan tersebut kita ketahui, maka kita akan merancang seperti apakah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat output bermanfaat bagi para pengguna. Nah, ini juga penting setelah tujuannya ketemu, maka bagaimanakah output tersebut bisa bermanfaat bagi si penggunanya. Mengirimi jumlah output yang tepat, jadi jumlahnya harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Menyediakan distribusi output yang tepat juga. Jadi bagaimana cara pendistribusiannya harus tepat juga ya. Kemudian harus tepat waktu, nih dia, jangan terlambat. Karena apa? Kalau informasi itu terlambat, maka akan menyesatkan akhirnya. Jadi kita harus menjamin di sini bahwa informasi yang dihasilkan itu tepat waktu dan tidak terlambat, gitu ya. Kemudian yang keenam, memilih metode output apakah yang paling efektif gitu ya. Bagaimana metodenya? Mana yang paling tepat, mana yang paling sesuai. Nah, kita pilih di dalam tahap perancangan ini. Kemudian tipenya, ini dia. Jadi tipe dari output itu ada yang bertipe internal ataupun juga yang eksternal gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang harus kita rancang yaitu kita mengatur tata letak dari isi output tersebut gitu ya. Bagaimana tata letaknya nantinya kalau akan kita cetak gitu ya contohnya ya. Nah, di sini bentuk dari literasi dapat ditulis apa adanya. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lihat itu ya nantinya yang akan kita peroleh gitu ya. Jadi pengguna harus memiliki gambaran yang jelas, bahkan kalau bisa sama persis seperti apa yang dia lihat. Maka itulah yang akan dia peroleh. Kemudian nilai suatu data yang berasal dari suatu field atau variabel ditunjukkan oleh bentuk edit mask. Nah, itu dia. Kita harus lihat bagaimanakah nilainya. Kemudian nomor dapat digunakan sebagai acuan nilai data di kamus data output. Nah, ini penomorannya. Jadi akan mempermudahkan bagi si pengguna juga ya. Lalu panah ke bawah menunjukkan cara penggambaran spasi di bagian tata letak printer ya. Jadi dari spasi yang ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Contohnya apa? Seperti spasi tunggal misalkan ya. Kalau memang perlu yang rapet gitu ya, jadi kita bisa menggunakan spasi tunggal. Kemudian spasi 2 atau lebih dengan baris tertentu misalkan ya, dengan kombinasi percetakan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya. Butuhnya yang mana? Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa kita pilih.
Kemudian langkah-langkahnya, ini dia. Jadi langkah untuk menyiapkan prototype output yang berbasis layar itu yang pertama apa? Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan akan laporannya. Ya, jadi laporan seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian setelah jelas, maka tahap kedua yang perlu kita lakukan adalah menentukan penggunanya. Ya, jadi penggunanya siapa? Hak akses dan sebagainya kita atur di dalam pengguna ini. Kemudian yang ketiga, menentukan item-item data yang memang perlu dimasukkan, gitu ya. Jadi apa kebutuhan inputnya? Lalu mengestimasi ukuran laporan secara keseluruhan, ya, ukurannya sejauh apa, ruang lingkupnya seperti apa. Lalu yang paling penting judul laporannya, ya, judulnya apa? Laporan keuangan kan, misalkan ya, laporan harian, laporan mingguan, misalkan ya, dan sebagainya. Lalu nomor halamannya, memasukkan tanggal persiapan laporan, membeli label setiap kolom data secara tepat, ya. Kemudian menentukan data-data variabelnya, menunjukkan tempat baris, kolom dan sebagainya, ya. Kemudian mengulas laporan-laporan prototipe. Nah, ini kita rancang di dalam menyiapkan prototipe output, gitu ya. Kemudian bagaimana petunjuk untuk merancang layar, ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat layar yang sederhana, ya. Jadi kita usahakan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin gitu ya, sehingga orang akan mudah untuk memahaminya, ya. Jadi jangan terlalu ribet yang bagaimana, tetapi ya harus sesederhana mungkin. Tetapi ya yang menjadi catatan adalah harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian buat presentasi layar yang selalu konsisten, tuh lihat tuh. Jadi harus konsisten, jangan yang satu besar, satu kecil, ukurannya dan sebagainya. Ya sebisa mungkin itu dari awal sampai akhir kita buat sekonsisten mungkin, gitu ya. Kemudian yang ketiga, fasilitasi gerakan dari pengguna di antara layar. Jadi jangan sampai hanya bisa membuka satu layar misalkan ya. Ya usahakan bisa fleksibel sehingga apa yang diperlukan oleh pengguna sebisa mungkin dipenuhi oleh sistem gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana semaksimal mungkin kita bisa menciptakan suatu layar yang semenarik mungkin ya. Karena apa? Karena ya mau tidak mau ini adalah kenyataannya. Bagaimana satu hal, jika hal tersebut itu menarik, maka ya akan membuat si pengguna tersebut mau untuk menggunakan lebih lanjut gitu ya. Kemudian bentuk laporannya, nih dia. Jadi laporan-laporan yang ada itu bisa berbentuk yang pertama yaitu berbentuk tabel gitu ya. Tabel. Nah, tabel ini ada beberapa bentuk laporan yang ada ya. Notice report itu yang pertama. Merupakan bentuk laporan yang memerlukan perhatian yang khusus gitu ya. Jadi sebisa mungkin dibuat sesederhana mungkin, tetapi harus jelas gitu ya. Kemudian ya dari laporan tersebut akan memudahkan si pengguna itu untuk memperoleh masalah-masalah yang ada gitu ya. Sehingga to the point bisa langsung menangani ke masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, equipos report. Nah, kalau laporan ini biasanya digunakan untuk masuk perencanaan gitu ya. Jadi ini bermanfaat di dalam perencanaan ya. Jadi di sini bagaimanakah satu informasi gitu ya, bukan hanya informasi yang seturut gitu ya dengan apa yang akan menjadi tujuan kita, tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu bertentangan gitu ya, untuk tujuannya apa? Agar memberikan penilaian yang lain ya. Jadi kita bisa melihat dari sudut ataupun segi yang lain sehingga nantinya akan mampu untuk memberikan satu pandangan yang berbeda. Nah, pandangan tersebut nantinya akan sangat kita perlukan di dalam tahap pengambilan keputusan gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu sisi tetapi dari bermacam-macam sisi sehingga nantinya pun keputusan yang diambil itu lebih objektif gitu ya. Nah, itu manfaat dari report ini.
Kemudian yang ketiga, variance report. Nah, kalau ini menunjukkan selisih gitu ya. Bagaimanakah selisih antara standar yang ada dengan realisasinya? Ya, seperti apa? Apakah sudah memenuhi standar, lebih dari standar, ataukah di bawah standar? Nah, itu bisa dilihat dari variance report ini. Kemudian comparative report. Nah, kalau report ini membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi fungsinya adalah komparasi gitu ya. Jadi akan membandingkan bagaimanakah nilai dari tahun ini misalkan ya, dari bulan ini, dari minggu ini dibandingkan dengan minggu sebelumnya, bulan sebelumnya, ataukah bahkan dari tahun sebelumnya. Jadi bisa kita bandingkan ya, ada kenaikan tren kah gitu ya, ataukah ada penurunan atau kemunduran dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam comparative report ini. Kemudian bentuk yang kedua yaitu adalah berbentuk grafis. Nah, kalau kita akan menyusun laporan berbentuk grafis ini, ya bentuk-bentuknya ada bermacam-macam. Kita bisa gunakan yang pertama yaitu garis, gitu ya. Kalau garis, ya, jadi garis ini adalah report-report yang bentuknya itu berupa bagan garis, gitu ya, atau sering kita sebut dengan line chart, ya. Variasi dari data itu kita tunjukkan dengan suatu garis ataupun yang disebut dengan kurva, ya. Kalau kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh yang sudah menggunakan bentuk garis ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah bentuk batang, ya. Jadi bagannya itu disajikan dalam bentuk batang atau bar chart gitu ya. Bisa digunakan di dalam bentuk batang vertikal ataupun secara horizontal ya, terserah kita sukanya yang mana ya. Kemudian yang ketiga bentuk pastel. Ya, pastel merupakan bagan yang berbentuk lingkaran menyerupai kue pastel ya. Jadi dari penggambaran tersebut kita bisa melihat tiap potongan dari bagan tersebut menunjukkan bagian dari data gitu ya. Jadi mana yang cocok, apakah bentuk garis, batang ataukah pastel ya. Kemudian, nah itu penggambaran dari perancangan output. Jadi mana kira-kira yang paling cocok, paling sesuai, ya silahkan gunakan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting dengan perancangan output, yaitu adalah perancangan input, gitu ya. Jadi input ini adalah merupakan masukan, ya data yang perlu kita entry untuk nantinya akan diproses oleh sistem sehingga akan menghasilkan output yang akan dihasilkan ya berupa informasi. Nah, di sini kita akan merancang input tersebut sehingga akan jelas apa yang perlu kita input, bagaimanakah bentuknya gitu ya. Jadi di sini kita akan membuat sehingga bentuknya itu akan sama ya, baik dari yang diterima dimengerti oleh si user dengan yang sistem bisa baca seperti itu. Nah, biasanya ini bisa berbentuk formulir dan sebagainya, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan input. Nah, kemudian di dalamnya kita bisa menggunakan formulir, di mana formulir ini bisa kita gunakan untuk mengendalikan aliran kerja, gitu ya. Jadi dari formulir ini kita bisa menangkap data yang akan kita gunakan sebagai dokumen dasar untuk kita entry, untuk kita input, seperti itu. Kemudian apa tujuannya? Ini dia. Jadi dengan melakukan perancangan input, tujuannya adalah yang pertama membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien gitu ya. Jadi bagaimana input tersebut diusahakan seefisien mungkin, semudah mungkin, gitu dia. Kemudian yang kedua, bagaimana input tersebut akan memenuhi tujuan yang diharapkan. Jadi kalau mau outputnya seperti ini, maka apa inputnya, gitu ya. Jadi kita harus menjamin bahwa input tersebut akan memenuhi, akan bisa menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian menjamin penyelesaian yang
tepat waktu, membuat tampilan layar dan formulir yang menarik, membuat input yang tidak rumit, dan juga membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten. Nah, itu tujuan dari perancangan input gitu ya. Jadi intinya di sini ya kita buat sesederhana mungkin, semudah mungkin gitu ya, dengan tujuan bisa menghasilkan input yang sesuai dengan kebutuhan dari sistem. Nah, itu inti dari perancangan input. Kemudian di dalamnya gitu ya, tadi sudah dikatakan bahwa input ini adalah merupakan kebutuhan yang berupa dokumen dasar. Nah, di sini kita harus melihat apakah yang menjadi fungsi dari dokumen dasar tersebut gitu ya. Nah, ternyata fungsinya adalah untuk menunjukkan macam dari data, kemudian harus bisa kita catat dengan jelas ya, konsisten dan juga akurat. Kemudian bertindak sebagai pendistribusian data, membantu pembuktian terjadinya transaksi, dan juga dapat digunakan sebagai backup gitu ya. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan dari dokumen dasar. Kemudian yang kedua, petunjuk untuk merancang dokumen dasar. Nih, jadi yang pertama kita harus memperhatikan kertas apa yang digunakan. Itu penting ya. Kemudian ukurannya seperti apa, warna, judul, ya, nomornya, nomor urut, ya, jumlah halaman, spasi, dan sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan di dalam merancang dokumen dasar. Kemudian apalagi pembagian area, ya, lalu membuat caption, instruksi dalam dokumen dasar, dan sebagainya. Nah, itu harus kita perhatikan. Lalu, perancangan formulir ya. Jadi formulir ini juga kita gunakan. Kemudian perancangannya yang pertama kita harus membuat yang mudah gitu ya. Jadi harus dilihat bagaimana sebisa mungkin formulir yang kita buat tersebut sebisa mungkin ya mudah untuk diisi gitu ya. Jadi kemudian bagaimana kita lihat alirannya ya, harus kemana, dari mana, alurnya seperti apa gitu ya. Kemudian pembuatan judulnya dan sebagainya. Kemudian kita harus memastikan bahwa formulir tersebut harus memenuhi tujuan yang telah dibuat gitu ya. Jadi tujuannya apa sehingga kita buatkan formulir. Dengan pengisian formulir tersebut nantinya harus kita pastikan bahwa semua kebutuhan data yang diperlukan itu terpenuhi untuk bisa memenuhi tujuan dari yang telah ditetapkan gitu ya. Kemudian membuat formulir yang memastikan penyelesaiannya bisa tepat waktu ya. Lalu membuat formulir itu semenarik mungkin. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam perancangan formulir. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu cara mengurangi masukan ataupun input. Jadi jangan terlalu banyak input juga gitu ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu melebar gitu ya, sehingga aduh baru isi input saja sudah ribet begini gitu ya. Nanti akhirnya ya nggak akan efisien. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama dengan menggunakan kode gitu ya. Jadi kita akan menerapkan sistem pengkodean. Sehingga dengan kode ini kita bisa meringkas gitu ya. Kemudian data yang relatif konstan itu bisa kita simpan di dalam file induk ya. Data yang tetap, yang berubahnya itu lama gitu ya. Nah, itu kita bisa simpan di dalam file induk sehingga saatnya nanti kita perlukan, tinggal kita panggil. Ya. Kemudian jam dan tanggal dapat diambil dari sistem secara otomatis, gitu ya. Kemudian rutin perhitungan dilakukan oleh sistem dan sebagainya. Nah, itu dia. Nah, ini contohnya ya, contohnya melanjutkan dari studi kasus yang sebelumnya, yaitu adalah membahas tentang perpustakaan gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat dokumen input dan juga output yang ada dan yang dibutuhkan di dalam sistem informasi perpustakaan.
Nah, dokumen masukannya itu ada 2, yaitu yang pertama yang disebut dengan formulir pendaftaran anggota, ya. Jadi ini yang digunakan oleh calon anggota gitu ya, akan mengisi formulir pendaftaran anggota. Kemudian yang kedua adalah data buku, ya. Lalu dokumen keluarannya yaitu adalah kartu anggota, dan juga yang kedua adalah laporan peminjaman dan pengembalian buku. Nah, itu adalah dokumen input dan juga output yang akan dirancang di dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, ini adalah rancangan dari inputnya gitu ya secara global. Kemudian secara detailnya, yang pertama yaitu adalah rancangan input dari formulir anggota. Nih, jadi kita bisa buat contohnya seperti ini gitu ya. Untuk anggota baru, maka formulir yang kita buat apa yang diperlukan gitu ya, data-data apa saja yang diperlukan untuk anggota baru tersebut. Nah, di sini sudah diambil bahwa yang diperlukan adalah nama, ya. Nama anggotanya siapa. Kemudian diperlukan juga password-nya, ya. Jadi suruh membuat password, kemudian mengulangi password, ya. Kemudian menanyakan jenis kelaminnya, ya. Lalu nomor telepon, alamat, dan email. Nah, ini adalah rancangan input dari formulir anggota. Kemudian ada button simpan untuk menyimpan data yang telah diinput oleh calon anggota baru. Nah, itu dia. Kemudian dokumen input yang kedua yaitu adalah rancangan input dari data buku. Gitu ya. Jadi data buku ini adalah informasi-informasi mengenai buku di dalam perpustakaan tersebut. Ya, nah yang diperlukan, nah di sini dicari tahu, digali nih, apakah yang diperlukan informasi-informasi apa yang penting di dalam buku perpustakaan tersebut. Jadi yang pertama yaitu adalah kategori. Kategori di sini dibagi dari beberapa kategori gitu ya yang ada. Ya. Makanya di sini bisa dipilih kategorinya apa. Kemudian judul bukunya apa? Pengarang, penerbit, lalu tahun terbitnya kapan, ISBN, jumlahnya berapa, lokasi, status buku, dan gambar. Kemudian simpan ya. Jadi setiap beli buku baru gitu ya, maka kita input data bukunya di dalam formulir ini gitu ya. Nah, itu penggambaran dari rancangan inputnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah rancangan output ya. Rancangan outputnya yang dihasilkan itu adalah yang pertama berupa kartu anggota. Ya. Jadi setelah tadi mendaftar maka akan memperoleh kartu anggota. Nah, ini adalah rancangannya di mana kartu anggota desainnya adalah seperti ini nih, nomor kartu anggota, nama anggota, dan juga alamat. Nah, didesain seperti ini, ya, itu desainnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah laporan peminjaman dan pengembalian buku, gitu ya. Jadi laporannya dirancang seperti ini, ada nomornya, kemudian nama anggotanya yang meminjam siapa, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, ya, kemudian tanggal dikembalikan, ya. Jadi ini tanggal kembali seharusnya kembali tanggal berapa. Nah, ini tanggal dikembalikannya tanggal berapa. Jadi kalau terlambat akan berhubungan dengan denda, ya. Denda per hari berapa? Nah, ini dikalikan telatnya berapa hari, maka akan ketemu total denda. Kemudian statusnya apa di sini? Apakah sudah dikembalikan ataukah belum dikembalikan? Nah, itu contoh perancangan dari laporan peminjaman dan pengembalian buku. Gitu ya.
Nah, untuk tugas selanjutnya, silahkan dibuat rancangan dokumen input dan juga output dari proyek yang diambil gitu ya dari masing-masing kelompok. Seperti itu ya. Oke. Ya. Untuk pertemuan 6 cukup sekian materinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan akhir kata. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Terima kasih.